Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 bahasan materi tentang ALED. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ratu Landari dengan NIM 05101382025073. Kelompok kami diketuai oleh Muhammad Al-Fajri Ramadan dengan anggota saya sendiri, Aisyah Sabili Pratama, dan M. Hilal Ramadan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan penjelasan dari ALED. ALED adalah kadar aluminium dalam tanah. Al dalam bentuk dapat ditukarkan. Pada umumnya, ALED terdapat pada tanah-tanah yang bersifat masam dengan pH kurang dari 5. Aluminium ini sangat aktif karena berbentuk Al3+, monomer yang sangat merugikan dengan cara meracuni tanaman atau mengikat fosfor. Oleh sebab itu, untuk mengukur sejauh mana pengaruh Al ini, perlu ditetapkannya kejenuhan. Semakin tinggi kejenuhan aluminium, maka akan semakin besar bahaya meracun terhadap tanaman. Kandungan aluminium dapat tukar seperti Al3+, mempengaruhi jumlah bahan kapur yang diperlukan untuk meningkatkan kemasaman tanah dan produktivitas tanah. Kadar aluminium sangat berhubungan dengan pH tanah. Semakin rendah pH tanah, maka semakin tinggi pula aluminium yang dapat dipertukarkan atau sebaliknya. Di samping kadar aluminium yang dapat dipertukarkan, pengaruh jelek aluminium yaitu diukur dengan derajat penjenuhan aluminium. Bila kejenuhan aluminium lebih dari 60%, maka tanah tersebut akan sering dikatakan tidak layak untuk tanah pertanian. Oleh karenanya, kejenuhan aluminium dipengaruhi oleh KTK dan juga dipengaruhi oleh tekstur. Maka semakin kasar tekstur, tingkat kebayaan aluminium akan semakin tinggi. Tujuan ALED untuk menentukan jumlah aluminium yang dapat dipertukarkan ALED di dalam suatu tanah. Fungsi ALED untuk menentukan jumlah kapur yang harus ditambahkan ke dalam tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Fajri Ramadan akan membacakan tentang alat dan bahan. Alat yang pertama buret 10 meter, yang kedua Erlenmeyer, yang ketiga gelas ukur 25 mili, yang keempat karet penghisap, yang kelima magnetic stirrer, yang keenam pipet ukur 10 mili, yang ketujuh pipet tetes, yang kedelapan neraca analitik, yang kesembilan labu ukur 1 liter, yang ke-10 beaker glass, yang ke-11 shaker, dan yang ke-12 sprayer. Bahan yang pertama HCl 1N, yang kedua HCl 0,1N, yang ketiga indikator penopetalin, yang keempat sampel tanah. Terima kasih. Cara kerja. Yang pertama, timbang 5 gram tanah, kemudian masukkan ke dalam tabung Erlenmeyer. Yang kedua, tambahkan 25 kCl ke dalam, kemudian shaker selama 10 menit. Ketiga, saring dengan kertas W41 dan tampung dengan beaker glass 100 ml hingga volume mencapai 25% dengan menambahkan 1 kCl. Keempat, tambahkan 5 tetes indikator penopetalin, lalu titrasi dengan NaOH1N sampai berwarna pink. Kemudian baca pembacaan pada buret untuk mendapatkan T1. Kelima, tambahkan HCl 0,1N sampai warnanya hilang. Keenam, tambahkan 2,5 mili NaF 4%. Dengan itu warna pink akan timbul kembali dan biarkan selama 25 menit. Ketujuh, titrasi dengan HCl 0,1N sampai warna pink tersebut hilang dan biarkan selama beberapa detik sampai tidak timbul warna apapun. Yang terakhir yaitu baca pembacaan pada buret, maka akan memperoleh T2.